Kementerian Pertahanan Kemhan akan membuka kembali anggota komponen cadangan pada tahun 2022. Melalui laman resminya, pada tahun depan program komponen cadangan akan kembali dibuka yang terdiri dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Namun, untuk jumlah pastinya, Kemhan tidak menjabarkan detail. Menurut Kemhan, hal itu akan ditelaah terlebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan keuangan negara. Pada tahun 2022 direncanakan akan dilakukan rekrutmen anggota komponen cadangan yang terdiri matra darat, matra laut, dan matra udara sesuai kebutuhan masing-masing serta sesuai kemampuan keuangan negara. Lebih jauh dipaparkan, pada awalnya, pemerintah berencana membuat sebanyak 100 batalion komponen cadangan akan tetapi, lantaran pandemi COVID-19, rencana itu mengalami perubahan. Awalnya pemerintah memang berencana membentuk 100 batalion komponen cadangan. Namun rencana tersebut mengalami perubahan mengingat kondisi keuangan negara akibat COVID-19, tulisnya. Kemhan memaparkan, rekrutmen komponen cadangan dibuka untuk warga negara Indonesia usia 18-35 tahun secara sukarela dengan berbagai macam latar belakang. Namun, setelah mendaftar harus lulus seleksi ketat yang dilaksanakan oleh TNI. Pendaftar yang lulus seleksi akan menjalani pelatihan selama 3 bulan di Pusat Pelatihan Militer milik TNI AD, AL dan AU. Selama masa pelatihan, bila calon anggota komponen cadangan berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta, tetap mendapatkan haknya dari instansi tempatnya bekerja. Bila anggota komponen cadangan tersebut adalah mahasiswa maka mereka tetap memperoleh hak mereka sebagai mahasiswa, imbuhnya. Selain itu, kata Kemhan, negara juga akan memberikan uang saku, jaminan asuransi dan kebutuhan lainnya selama pelatihan berlangsung. Kemhan menuturkan, komponen cadangan merupakan salah satu program yang diamanatkan selama mengikuti pelatihan dasar tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional akan dibekali salah satu senjata mutakhir buatan PT Pindad yakni anggota komponen Kadapgan memiliki sejumlah hak dan tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para anggota kewajiban daripada anggota komponen cadangan termaktub dalam pasal lebih modern, ringan, memakai teleskop dan laser. Kata anggota Komisi I pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan senjata prajurit TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia A1 memiliki sejumlah kelebihan yang dan kesatuan bangsa. Dilansir dari laman resmi Pindad, ketentuan peraturan perundang-undangan V5A1 ini melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab performanya. Menunjukkan integritas yang menjadi standar dalam sikap, V5 diganti dengan popor model tindakan kepada setiap orang. Pada bagian handwalk, disematkan rail pelatihan penyegaran, kanan, atas, memenuhi panggilan memasang aksesoris misalnya seperti laser disebutkan anggota Komkat juga memiliki sementara pada rail bawah, sedikitnya ada 5 hal sebuah vertical foregrip yang dapat menambah ergonomi selama menjalani dalam penggunaan senjata. Tunjangan operasi pada saat model carry handle diganti dengan model lipat pada rail. D. Pelindungan jaminan kecelakaan kerja dengan berbagai jenis teleskop yang dipasang pada rail senjata. Lebih jauh dikatakan Kemhan, komponen cadangan berkaliber dengan 5,56x 45 mm dengan berat dan peluru 3,35 kg, dan jika menjalani pelatihan akan kembali dengan status sipil dan sesuai dengan panjangnya masing-masing 755 mm berbeda dengan wajib militer. Mereka yang dipanggil dalam program wajib memiliki jarak tembak dan dilatih mendapat penugasan sebagai anggota militer dalam kurun waktu tertentu, misalnya setahun atau 2 tahun. Blank cartridge mereka berstatus sebagai anggota dalam militer aturannya selama masa dinas wajib bagi mereka yang melanggar ketika bergabung komponen cadangan. Mereka bisa memilih untuk kembali kepada profesi masing-masing sebagai warga sipil atau dalam pasal berdinas 9 ayat 2.